setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau.
jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Hingga pada saat hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita bisa berada di tempat ini. Mari jemaat sekalian, kita mau menyatukan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau datang menyembah-Nya. Sama-sama kita mau menyatakan bahwa Kau yang terindah dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan, tiada seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Engkau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengawali ibadah dengan pembacaan kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan mempercayai kebenaran firman Tuhan. Bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh akan memberikan hasil yang terbaik bagi kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan sesuai dengan firman-Mu di Mazmur pasal yang pertama. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Biarlah kami boleh menikmati semua janji yang Tuhan berikan. Kami mau bersyukur pagi ini kami diberi kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk berada di rumah Tuhan, untuk berbakti, beribadah dengan ucapan syukur apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kami. Karena itu kiranya Engkau memberkati ibadah ini. Dari awal hingga akhir Roh Tuhan bekerja, membimbing kami, menolong kami dan memberkati kami. Teristimewa firman Tuhan yang akan diberitakan, biar menjadi makanan rohani yang terbaik buat kami. Terima kasih, mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah pagi ini. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian masih tetap berdiri. Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan karena Tuhan itu teramat baik dalam kehidupan kita. Membawa hidupku
nama Tuhan. Saat ini kita mau lebih lagi memuji nama Tuhan, karena kasih Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tangan kita semua. Angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu bersetiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan sementara petugas persembahan mempersiapkan diri, mari kita mengangkat satu pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih
Kita akan berdoa untuk persembahan kita, minta kesediaan Bapak Hendra untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Firman Tuhan Yohanes 15 ayat 7 mengatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Saya rasa tidak ada jalan lain kecuali dihafal. Sehingga 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oleh karena itu, idealnya kita sebagai anak-anak Tuhan harus kaya firman. Seperti orang menyebut kita kafir, yaitu kaya firman. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini, baik yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan, beri hikmat kepada yang mengelola keuangan di gereja ini, supaya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kami percaya apa yang kita tabur, kita akan menuai. Tuhan punya 1001 jalan untuk menolong dan memberkati anak-anak-Nya yang setia, taat kepada ketetapan perintah dan peraturan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat sekalian, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu, mari saya mengajak kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bisa seperti-Mu Tuhan. Perisai
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, seperti pujian yang sudah kami pujikan. Begitu dalamnya kasih-Mu Tuhan kepada setiap kami. Sedalam lautan tidak akan lebih besar, lebih dalam dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengingatkan kami semua bahwa hidup kami adalah anugerah yang besar bagi kami. Kami mau mengucap syukur Tuhan, mempunyai Allah yang penuh kasih. Mengucap syukur untuk saat ini kami bisa berdiri, berada di tempat ini. Itu semua karena kasih-Mu. Kami bisa bersuka cita. Kami bisa menyembah, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Saatnya kami mau duduk diam, belajar firman Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami, memberi pengertian kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan biarlah setiap kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran firman Tuhan yang membantu kami, menolong kami untuk menguatkan setiap iman kami tetap berpegang teguh kepada Kristus Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur kita masih diberi kesempatan berada di tempat ini. Itu suatu anugerah. Diberi kesehatan, diberi waktu. Kita bisa bersuka cita, bertemu dengan sesama saudara. Kita harus mensyukuri itu. Saat ini tema khotbah saya adalah mengapa harus saling. Saya ambil dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 13 ayat 3 dan ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Di dalam Alkitab ada lebih dari 50 kata saling disebutkan, dan itu penting ya saudara-saudara. Saya mau bercerita tanggal 10 September yang lalu ibu saya dipanggil oleh Tuhan. Di sini saya mau menceritakan bahwa saling itu tidak hanya di dalam gereja tapi di luar sana itu saling juga sangat diperlukan. Adik saya itu bertempat tinggal di Jombang dengan ibu saya, termasuk pendatang saudara-saudara. Jadi kami juga tidak tahu, belum pernah mengikuti proses untuk pemakaman dan sebagainya. Kita perlu tenda, perlu kursi. Nah, sebagai orang baru kita kurang tahu hal itu. Tapi puji Tuhan, lingkungan tempat adik saya jadi di suatu perumahan, dan meskipun di situ adik saya hanya berdua yang Nasrani, lainnya semua di luar Nasrani. Saya hanya nyambat itu artinya minta tolong pada satu warga. Saya minta tolong ini
bagaimana mendirikan tenda. Soalnya saya juga pendatang tidak tahu kalau nyewa di mana, itu saya nggak tahu. Kita semua sibuk mengurusi jenazah ibu di rumah sakit. Jadi saya cuma nyambat itu sama minta tolong sama satu warga. Dan puji Tuhan ketika saya sampai di rumah, semua dari tenda, kursi, dan bahkan bunga-bunga. Jadi adik saya tinggalnya itu bukan di kabupatennya, jadi di kecamatan gitu ya. Jadi tidak seperti di Jogja, kalau cari bunga itu gampang ya saudara-saudara, dan kita tahu oh bunga di sana gitu tahu. Kalau bukan kotanya itu kan kita nggak tahu cari bunga yang bagus gimana. Bunga-bunga kalau orang Nasrani meninggal kan beda dengan bunga-bunga yang itu. Yang saya salut, tetangga-tetangga itu sampai rela. Jadi dari tempat adik saya ke kabupatennya itu sekitar 11 kilo, dia mencari bunga yang, dan mereka nyari-nyari gimana ya bunga meninggalnya orang Kristen. Tanpa kita komando, kita suruh mereka nyari sendiri, dan puji Tuhan mereka merangkai-rangkai sendiri. Jadi ketika pulang saya juga beli bunga, di rumah juga udah ada bunga, dan puji Tuhan bunganya itu sudah dirangkai dengan indah. Mungkin mereka lihatnya di internet ya. Soalnya kan berbeda ya bunga-bunga orang Nasrani, dan mereka juga belum tahu. Mereka yang membelanjakan sendiri. Kalau di luar sana bisa mengaplikasikan saling, begitu juga kita. Di dalam nats ini dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kita tahu perintah itu suatu tindakan yang diberikan oleh atasan yang harus dilakukan oleh bawahannya. Kalau perintah saudara-saudara mungkin teringat yang saat ini lagi booming ya, FS itu ya, bintang berapa dia, bintang 2 ya kalau nggak salah. Dia memberikan perintah kepada bawahannya untuk menembak. Padahal itu perintah yang dibilang sangat sadis ya, tapi bawahannya juga nggak bisa menolak. Itu baru dengan atasan. Di sini yang memberi perintah kepada kita adalah Tuhan kita, atasan kita. Mengapa? Di Alkitab itu saling banyak sekali, tetapi yang diberikan perintah kepada Tuhan adalah mengasihi. Harus saling mengasihi. Memang gampang ya saudara-saudara, aku mengasihi kamu. Mengasihi itu gampang sekali dengan orang yang kita senangi. Tapi kalau mengasihi sama orang yang menjengkelkan, orang yang menyakiti kita, itu gampang di dalam Tuhan. Tapi kalau tidak di dalam Tuhan itu sulit saudara-saudara. Makanya kenapa Tuhan memberikan perintah saling mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi, pasti saling yang lain itu akan mengikuti. Kalau kita bisa mengasihi, tindakan-tindakan yang lain itu akan mudah dilakukan. Di sini mengapa kita saling itu harus? Karena saling itu perintah dari Tuhan. Saling mengasihi itu perintah. Perintah itu harus dilakukan. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa harus dilakukan. Tapi kita percaya, kita murid-murid Tuhan pasti diberikan kemampuan. Saling mengasihi itu maknanya luas saudara-saudara. Ada kerendahan hati di situ. Di mana kita yang tidak mau mengasihi harus mengasihi.
dibutuhkan tindakan kerendahan hati, ketaatan. Dasar dari apa yang kita lakukan tuh harus ada kasihnya itu. Kalau berbicara dengan kata saling, itu yang di pikiran kita pasti tidak mungkin satu orang. Saling itu dilakukan dengan orang lain. Bahkan mulai awal penciptaan, Tuhan tuh ingin manusia itu tidak sendiri. Tuhan mau agar kita itu mempunyai orang lain untuk bisa kita saling. Kita buka di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi dari awal penciptaan pun Tuhan mau bahwa kita itu saling. Jadi tidak egois sendirian. Kalau saling mengasihi tadi adalah perintah Tuhan, terus bagaimana caranya kita untuk saling? Caranya adalah kalau kita sebagai murid Kristus, kita harus punya komunitas. Enggak bisa ya saudara-saudara kalau kita saling terus hidup sendiri. Tuhan menempatkan kita dimanapun itu untuk saling. Tidak hanya di dalam gereja saja, tapi di luar sana kita harus saling. Mari kita buka di Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mengapa komunitas itu penting? Karena di komunitas itu kita bisa saling. Banyak sekali komunitas baik. Komunitas bersepeda itu baik apa enggak saudara-saudara? Baik kan? Komunitas aerobik itu juga baik. Banyak sekali komunitas itu baik. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan adalah kalau kita berkomunitas dengan saudara-saudara seiman. Di dalam komunitas itu ada saling. Dan pentingnya saling itu adalah menjaga kita untuk kita tetap konsisten di dalam Tuhan. Jadi di dalam saling itu ketika kita jatuh, ada yang saling mengingatkan. Pertanyaannya, berarti kita enggak boleh komunitas di luar sana. Kita boleh berkomunitas di mana saja. Tetapi sebaiknya kita mempunyai komunitas di dalam Tuhan. Karena itu yang menjaga kita. Kalau kita sudah kuat di dalam Tuhan, kita mau ikut di komunitas di mana saja. Kita bukan sebagai follower. Jadi justru kita memberikan contoh yang baik.
banyak sekali komunitas-komunitas yang bagus. Tapi kalau tidak hati-hati, saudara-saudara, karena di dalam komunitas yang di luar iman kita, kadang pembicaraannya itu ngawur. Banyak sekali komunitas-komunitas bagus, tetapi di dalamnya kita tidak tahu. Di Jawa Timur itu ada komunitas persaudaraan, saudara-saudara. Bagus ya, persaudaraan. Tetapi terbagi dua, jadi itu kayak perkumpulan, kayak apa, karate atau silat gitu ya. Kalau di Jawa Timur, kalau orang Jawa Timur biasanya tahu ya. Jadi di sana pusatnya itu di Madiun. Jadi itu nama perkumpulannya itu Setia Hati. Jadi yang satu namanya Winongo, yang satu itu Terate. Kedua-duanya itu mengklaim bahwa gurunya itu milik salah satu. Dan itu saudara-saudara, kelompok itu pernah menyerang, jadi menyerang daerah saya. Padahal daerah saya juga enggak ikut-ikut seperti itu. Itu tahun berapa. Dan akhirnya terjadi serangan balik dan sebenarnya itu hanya provokator satu orang. Nah, yang harus hati-hati itu. Jangan sampai apa buat bikin donat itu apa namanya? Biar mengembang itu apa? Ragi, ya ampun. Jangan sampai ragi. Ragi sedikit itu kan bisa mengamiri adonan. Mbak Ca yang pinter bikin kue. Kita sebagai anak Tuhan tuh jangan menjadi ragi yang buruk, tapi jadilah ragi yang baik. Jadi kita berkomunitas itu di dalam Tuhan untuk menguatkan iman kita, membantu kita bertumbuh. Kalau kita sudah kuat, terserah kita mau ikut komunitas dimanapun. Karena memang Tuhan tidak mau kita hanya ngumpul di dalam terus. Kita juga harus jadi terang, jadi garam, pergi keluar sana. Tapi sebelum keluar ya, kita harus siap dulu. Jangan sampai kita ngikuti yang buruk. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sampai saudara-saudara baik ikut perkumpulan yang kurang baik, saudara-saudara katut. Jadi betapa pentingnya komunitas itu. Di dalam komunitas itu kita bisa melakukan, menerapkan firman Tuhan. Di dalam komunitas itu membantu kita bertumbuh. 2 minggu yang lalu saya mempunyai komunitas yang isinya wanita-wanita, cewek-cewek semua. Di dalam komunitas itu ada sharing. Di dalam komunitas itu kita bisa mempercayai bahwa apa yang kita ceritakan tuh enggak bocor di tempat yang lain. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih komunitas kita. Saya terinspirasi sama sharing teman saya. Teman saya itu adalah seorang yang saya anggap tuh sibuk sekali. Dia sebagai pembawa acara, MC di mana-mana, dia masih pelayanan di penjara, masih pelayanan di mana, ngajar di mana. Dia bercerita bahwa ada yang memberi masukan,
dia bahwa penting seorang MC itu bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia teman saya itu dan rumahnya saudara-saudara Jalan Wates KM 13 apa-apa terus masih ke sana lagi. Jadi kalau mau ke kota itu jauh banget. Dia masih mau les bahasa Inggris. Dia mengatakan kita itu diberi kepercayaan oleh Tuhan ya, kita berikan yang terbaik. Ya meskipun itu dibilang sibuk ya sibuk sekali, tapi saya mau. Itu seperti menempeleng saya. Banyak hal yang sudah tersedia di depan saya tapi saya tidak mempergunakan. Dan itu mengingatkan saya untuk aku mau belajar piano. Dulu kalau kakak sama adik bilang, "Mama itu loh belajar piano." Saya selalu bilang, "Udah kakak sama adik aja, mama itu kan sudah ketinggalan." Tapi saudara-saudara, karena di komunitas itu membangun semangat saya kembali untuk tidak ada kata-kata terlambat, tidak ada kata-kata sudah terlalu tua untuk belajar. Ya belum saya mulai sih, tapi saya mau memulai, saya mau belajar piano, saya mau belajar bahasa Inggris. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Minggu kemarin saya mendengar cerita Bu Lucy. Bu Lucy dengan penuh semangat masih belajar tentang online marketing. Belajar itu jangan mikir wah kita sudah tua. Selama kita masih hidup, kita masih diberikan kekuatan kesehatan, mari kita lakukan. Itulah pentingnya komunitas. Jika saudara-saudara rindu, pengen punya komunitas, bisa langsung ke Kak Febi. Kalau belum ada temannya, nanti mari kita carikan teman yang kira-kira saudara nyaman. Di dalam komunitas itu yang mengajarkan kita, menolong kita, untuk kita tidak berhenti. Karena roda itu berputar saudara, ada kalanya kita di atas, pas kuat, pas semangat di dalam Tuhan. Ada kalanya roda itu di bawah, pas kita lemah, pas kita males ngapa-ngapain. Di komunitas itu ada kata saling mengingatkan, saling menguatkan. Mengapa dikatakan sini jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang utama ikutlah komunitas saudara seiman untuk membangun iman saudara, karakter saudara. Setelah itu kita praktekkan, kita keluar. Kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Karena tidak bisa dipungkiri sebagai anak Tuhan itu dalam bersosialisasi pasti kita itu minoritas. Tapi enggak apa-apa, kita minoritas jangan sampai kita katut. Kalau kita di komunitas yang suka ngegosip atau rasan-rasan, kita cukup bilang, sudah kita doakan saja. Cukup enggak usah ditambah-tambahin, nanti malah tambah dosa loh. Nah, hal seperti itu ya kita dibutuhkan. Jadi enggak hanya ngumpul di dalam tok, tapi ya kita keluar. Sebagai anak Tuhan kita harus bertumbuh. Tidak hanya bertumbuh saja, tapi kita harus berbuah. Karena Tuhan mau bahwa kita sebagai anak Tuhan itu harus saling. Dan bisanya saling ya dalam komunitas. Mari saudara-saudara kita kuatkan
iman kita dengan kita mempunyai komunitas di dalam Tuhan, komunitas yang membangun iman kita. Kita perlu saudara-saudara. Ketika kita sakit, ketika kita ada masalah, komunitas saya lumayan, gak terlalu banyak sih, tapi solid. Saya tinggal WA, langsung tolong doakan ini, semua doakan. Doa itu sangat besar kuasanya. Saya melihat bagaimana keajaiban Opa yang sakit, dan saya percaya seluruh jemaat mendoakan. Kalau kita punya komunitas, ada tempat kita curhat. Kadang di komunitas itu tidak memberi jawaban, cuma mendengarkan. Tapi percaya saudara-saudara, setidaknya 50% beban kita itu terangkat. Tapi tetap hati-hati memilih komunitas. Hati-hati. Yang penting ikut komunitas yang membangun iman kita. Di gereja ini sudah disediakan wadahnya, DNA. Kita saling belajar saling itu di situ. Jika saudara rindu atau saudara-saudara kurang jelas, bisa langsung nanti menghubungi Kak Feby. Pasti kita akan fasilitasi. Jika maunya bapak-bapak saja, akan kita fasilitasi. Wanita saja akan kita fasilitasi. Mari kita bersama-sama membangun iman kita di dalam komunitas untuk kita bisa saling. Kalau kita tidak berusaha mengadakan waktunya, ya memang tidak akan terjadi saudara-saudara. Kita percaya Tuhan yang akan menolong saudara untuk saudara menentukan, aku mau berkomunitas, aku mau bertumbuh. Karena kita sebagai murid-murid Kristus, kita perlu untuk kita bertumbuh, berbuah, dan menjadi terang. Dan di atas semuanya itu saudara-saudara, seperti perintah Tuhan kita harus saling mengasihi. Itu dasar kita, saling apapun harus kita dasari dengan saling mengasihi. Saya minta singer, mari kita sama-sama kita memuji Tuhan. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya dengan kasih Kristus kita bisa bersatu. Hanya dengan Kristus yang menyatukan kita semua. Mari kita sama-sama memujikan pujian ini sebagai rasa syukur kita mempunyai kasih yang Tuhan sudah beri buat kita. Di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu kenakanlah
kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, yang menyempurnakan, yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih Yesus nyata dalam kita. Kasih Yesus nyata dalam kita. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, mempunyai Tuhan Allah yang penuh kasih, yang memenuhi setiap hati kami dengan kasih. Ajari kami untuk taat akan perintah-Mu Tuhan, untuk kami bisa saling mengasihi. Tuhan, mudah untuk mengasihi dengan orang-orang yang kami kasih. Tetapi kadang sulit untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kami. Tapi kami mau belajar Tuhan. Kami tahu Engkau yang memampukan kami, yang mampu mengubahkan setiap hati kami. Hati yang keras dengan hati yang lembut. Kami perlu Engkau Tuhan, untuk bisa kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami Tuhan, untuk kami bisa menemukan komunitas kami yang dapat membangun iman kami, membangun karakter kami, menolong iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk gereja Sono Pakis yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Kami tahu Tuhan, bukan suatu kebetulan kami berada di sini. Kami percaya Tuhan bahwa ada alasan sehingga Tuhan menempatkan kami di sini. Mari Tuhan, tolong setiap kami untuk kami mengerti dan tahu alasan Tuhan menempatkan kami di sini, sehingga hidup kami bermanfaat. Hidup kami bisa menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Ajari kami, beri kebijaksanaan kepada kami, untuk kami bisa mengelola waktu yang Tuhan sudah beri, agar kami bisa bertumbuh, berbuah, bahkan kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk tempat ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala. Kau memberkati Bapak dan Ibu Gembala. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya. Berkati seluruh pengurus di tempat ini, seluruh pelayan di tempat ini yang sudah setia melayani di tempat ini.
Tuhan memberkati semuanya. Berkati seluruh jemaat dimanapun berada. Biarlah Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang menolong mereka untuk terus mengasihi Tuhan, untuk bersemangat, untuk mempunyai hati untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan terus menopang, menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus terus bekerja buat setiap kami, menolong setiap kami untuk terus kami belajar bahwa hidup kami tidak hanya berhenti di sini saja, tapi hidup kami terus berkembang, bertumbuh, bahkan berbuah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Yuli untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang tentunya sangat memberkati kita semua, yang mengingatkan kita semua untuk tetap bisa saling mengasihi sesama kita. Dan tentunya mengingatkan kita betapa pentingnya menemukan serta berada dalam suatu komunitas yang baik, yang bisa saling membangun, saling bertumbuh dan saling mengasihi. Kiranya kita semua bisa terus belajar untuk bisa saling mengasihi, dan kiranya kita semua bisa menemukan komunitas-komunitas yang baik. Saat ini ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, minggu depan sudah awal bulan, seperti biasa kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kemudian jika ada jemaat yang mau dibaptis bisa menghubungi sekretariat gereja atau menghubungi Kak Feby. Ibadah pemuda diadakan setiap hari Jumat jam 6 sore di Gereja GKN Sonopakis. Jika ada teman-teman yang baru bergabung di gereja ini dan belum mengikuti ibadah pemuda, bisa menghubungi saya atau menghubungi Kak Ayu dan teman-teman lainnya. Kalau tidak ada kendaraan bisa kami jemput. Ibadah kami jam 6 sore di gereja ini. Baik, seperti biasa, setiap akhir bulan kita akan berdoa bersama untuk jemaat yang berulang tahun, tepatnya selama bulan Oktober ini. Bagi yang namanya sudah tercantum dan mungkin yang belum tercantum tapi berulang tahun dalam bulan Oktober ini, mari kami undang untuk maju. Bapak Gembala akan mendoakan jemaat sekalian yang berulang tahun selama bulan Oktober. Ada Ibu Mahreta, ada Saudara Immanuel Tabun, Bapak Agus, ada Mas Robin, ada adik Yohanes Etanail Sam, ada Saudari Giorvi Jessica Tabun. Dan mungkin ada teman-teman yang namanya belum tercantum tapi berulang tahun di bulan ini. Mari dipersilakan untuk maju. Bapak Gembala akan mendoakan jemaat sekalian yang berulang tahun. Yang hadir cuma Etan aja. Iya, enggak ada temannya. Enggak
nggak ada yang mau ganti ulang tahun? Ya, mari kita. Ya. Ya, Ibu Mareta ada. Noel tidak hadir. Pak Agus, Pak Slamet, Mas Robin, tidak ada. Ya, itu adik Yohanes, Etana, Samuel, Jessica. Ya baik, mari kita doakan. Tuhan Yesus, terima kasih bulan ini sudah tercantum 6 saudara yang berulang tahun hadir di sini, Bu Mareta dan Tanal yang berulang tahun. Kita doakan sama-sama ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami punya tradisi setiap bulan kami mendoakan yang berulang tahun secara jemaat sesuai dengan firman-Mu, di mana 2-3 orang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa mereka. Kami lebih dari 2, kami berdoa buat yang berulang tahun, baik yang ada di tempat ini maupun tidak ada. Kami percaya Tuhan Maha Hadir dimanapun mereka berada. Biar Tuhan yang memberkati mereka yang berulang tahun, agar mereka terus bertumbuh untuk mengasihi Tuhan dan saling mengasihi sesama. Terima kasih, mohon berkat-Mu atas mereka yang berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiup, Etan, tiup. 1, 2, 3. Baik, jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Mari saya undang untuk semuanya berdiri. Bapak Gembala akan menutup kita dalam doa. Saudara-saudara, ibadah telah usai. Aktivitas minggu ini baru akan dimulai. Mari kita mohonkan berkat dari Tuhan, agar sepanjang minggu ini Tuhan beserta kita dan memberkati kita. Saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hidup saudara. Dan percayalah bahwa Yesus yang adalah Tuhan, yang menyertai saudara, memberkati hidup saudara, pekerjaan saudara, kuliah saudara, studi saudara, aktivitas saudara setiap hari, rumah tangga saudara. Tuhan tetap setia untuk turut bekerja dalam segala sesuatu. Dia yang akan menyelesaikan bersama saudara semua persoalan hidup saudara. Yesus adalah Tuhan, hadir untuk menyelamatkan setiap situasi keadaan saudara. Dia menyertai saudara. Dia tidak lalai dengan janjinya. Dia setia. Percayalah bahwa Yesus telah mati dan hidup untuk menyertai saudara, baik hari ini, hari esok, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus menyertai saudara. Terimalah berkat ini
dan pulanglah dengan damai sejahtera. Kasih karunia dan anugerah serta berkat Tuhan menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu sampai kita berjumpa kembali. Duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.